Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi nahwu dasar dengan menggunakan metode Fuadi. Baik, kita akan lanjutkan di materi ke-9. Kita berbicara tentang apa di materi ke-9 ini? Kita akan melanjutkan. Kemarin di materi 8 kita sudah membahas fi'il dan fa'ilnya, yang waktu itu kita belajar tentang fi'il madhi. Bagaimana ketika bersambung dengan fa'ilnya. Ya, ada kalanya fa'ilnya nanti berupa isim zahir, ada kalanya berupa isim dhamir. Isim dhamirnya nanti ada yang mustatir, ada yang berupa wawu jama', ada yang berupa dhamir rafa' mutaharrik. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Bagaimana hukumnya fi'il mudhari'? Apa perbedaannya dengan fi'il madhi? Mari ngaji Fuadi. Sobat Fuadi rahimakumullah, di materi ke-9 ini kita berbicara tentang fi'il mudhari'. Langsung saja saya akan bacakan syairnya, tentunya dengan keterbatasan suara saya, semoga bisa diikuti dengan lebih baik. Hukum dan kedudukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mu'rab hukumnya, mungkin rafa', nasab, dan jazm i'rabnya. Maka seperti isim analisanya, lihat kedudukan dan kategorinya. Fi'il mudhari' rafa' jika tak ada amil nasib dan jazim di sebelumnya. Mudhari' nasab jika ada nasibnya, jazmkan saja jika ada jazimnya. Kategori itu fi'il mudhari' 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori itu fi'il mudhari' 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori itu fi'il mudhari' 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Kategori itu fi'il mudhari' 3, sahih akhir mu'tal dan af'alul khamsah. Baik, kita pada materi 9 ini berbicara tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. Ya, kita ulangi Sobat Fuadi, hukumnya fi'il mudhari' itu mu'rab. Karena hukumnya itu mu'rab, maka berarti dia punya i'rab. I'rabnya kemungkinan apa saja? Ingat, ini kalimat fi'il. Berarti kemungkinan i'rabnya rafa', nasab, dan jazm. Ya, tidak mungkin jar karena fi'il. Untuk jar khusus untuk kalimat isim. Kita lanjut. Perhatikan, maka karena hukumnya mu'rab berarti dia seperti isim cara menganalisanya. Beda dengan fi'il madhi yang mabni. Langsung kita ketahui fi'il madhi mabni. Mabninya ada berapa? Langsung begitu. Tapi untuk fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab, maka analisanya sama seperti isim. Apa itu? Lihat dari dua sisi. Sisi kedudukan dan sisi kategori. Dari sisi kedudukan kita akan melihat fi'il mudhari' itu apa kedudukan yang bisa menyebabkan dia i'rabnya tertentu, ya. Kan tadi kita sudah bahas dia bisa rafa', nasab, dan jazm. Apa kedudukan yang membuat dia rafa', apa kedudukan yang membuat dia nasab, apa kedudukan yang membuat dia jazm. Baik. Fi'il mudhari' itu harus rafa' jika tak ada amil nasib maupun amil jazim di sebelumnya. Jadi gampang sekali. Ya, meskipun mungkin di antara sahabat Fuadi yang baru belajar belum tahu lalu apa yang dimaksud amil nasib, apa yang dimaksud amil jazim, nanti dulu. Yang penting ingat kata kuncinya. Fi'il mudhari' kemungkinannya 3, rafa', nasab, dan jazm. Kapan dia harus rafa'?
dia harus rofa jika tak ada amil nasib dan tak ada amil jazim di sebelumnya. Berikutnya dia fi'il mudhari itu harus nasab jika ada nasib. Nasib ini adalah amil yang menyebabkan fi'il mudhari tersebut nasab, disebut dengan amil nasib. Amil yang mempengaruhi fi'il mudhari sehingga i'rabnya menjadi nasab. Ya, jika sebelum fi'il mudhari itu kok ada nasib, amil nasib, berarti dia i'rabnya harus nasab. Sebaliknya jika sebelum fi'il mudhari itu ada amil jazim, amil yang menjazmkan, berarti i'rabnya fi'il mudhari itu harus jazm. Ya, berarti rumusnya sederhana sekali. Kalau ada amil jazim dia jazm, kalau didahului amil nasib maka fi'il mudhari itu nasab. Kalau tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, ya tidak ada dua-duanya, berarti dia rofa. Nah, seperti itu, Sobat Fuadi, sederhana. Nah, kita akan praktekkan setelah ini, tapi kita bicarakan dulu tentang kategori. Itu tadi baru kedudukan. Jadi kita ulangi lagi, dari sisi kedudukan, cek apakah fi'il mudhari itu didahului amil jazim sehingga harus jazm, ataukah didahului amil nasib sehingga harus nasab, ataukah tidak didahului amil nasib maupun amil jazim sehingga dia harus rofa. Ya, tapi ini baru ketentuan dia apakah rofa, nasab dan jazm. Lalu tanda rofanya apa? Tanda nasabnya apa? Tanda jazmnya apa? Kita baru bisa eksekusi, ya, mengeksekusi tandanya apa itu kalau kita sudah memahami kategorinya. Kategorinya memang ada berapa? Kategori fi'il mudhari ada 3 macam. Yang pertama shahih akhir. Apa itu shahih akhir? Pokoknya huruf akhirnya berupa huruf shahih, bukan huruf mu'illat. Maaf ya, sampai belibet. Jadi ketika huruf akhir dari fi'il mudhari itu bukan alif, bukan wawu, bukan ya, berarti namanya huruf shahih. Berarti dia disebut fi'il mudhari shahih akhir. Kalau huruf akhirnya berupa huruf yang mu'tal, berarti maksudnya berupa huruf ilat, entah berupa alif, wawu ataukah ya, fi'il mudhari tersebut disebut sebagai fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Atau yang terakhir, ketika dia bersambung dengan salah satu dari alif tasniyah, wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah, maka dia disebut dengan af'alul khamsah. Baik, Sobat Fuadi, kita lanjutkan sekarang ke materi berikutnya. Ya, di materi berikutnya ini kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari melalui syair barusan. Baik, kita langsung ke hukum fi'il mudhari. Ini tadi sudah saya jelaskan dari sisi syair, sekarang kita perhatikan bagian berikut ini. Fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari ini hukumnya adalah mu'rab, ya. Tadi sudah kita bahas, berarti dia punya i'rab. I'rabnya apa saja? Bisa rofa, bisa nasab, dan bisa saja jazm. Kapan dia harus rofa? Idza tajarrada 'anin nasib wal jazim, jika sepi dari amil nasib maupun amil jazim. Contohnya apa? Yang suruh. Perhatikan, yang suruh, ya. Ini berarti huruf kalimat yang suruh ini tidak didahului, di depannya tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim. Berarti dia i'rabnya harus rofa. Ya'malu, ya, beramal, yang suruh menolong, ya'malu beramal, ya, ini juga sama, ini fi'il mudhari, yaitu fi'il yang awalnya didahului huruf mudhari'ah. Ini ya definisi fi'il mudhari. Lah fi'il mudhari di sini tidak diawali amil nasib maupun amil jazim. Ya, berarti fi'il mudhari ini hukumnya harus rofa. Yang kedua, fi'il mudhari tersebut harus nasab. Ketika apa? Idza dakhala alaihi nasibun, jika kemasukan amil nasib. Jika kemasukan amil nasib. Contoh ini tadi, yang suruh kita masuki amil nasib. Contoh amil nasib kita masuki lan. Ya, maka bacanya bukan lagi lan yang suruh tapi lan yang suro.
ya. Contohnya lan yang surah. Ya'malu dikasih lan ini amil nasib berubah menjadi layya'mala. Oke. Berikutnya kalau dia kemasukan amil jazim. Idza dakhala alai jazimun. Kalau kemasukan amil jazim maka i'rabnya harus jazm. Apa contoh amil jazim? Contohnya lam. Ya, lan ini contoh amil nasib, maknanya tidak akan. Lam ini contoh dari amil jazim, maknanya tidak pernah. Lam yangsur, tidak pernah menolong siapa dia. Lam ya'mal, tidak pernah melakukan siapa dia, ya. Lah ini yangsur dan ya'mal ini adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil jazim. Oleh karena itu i'rabnya harus jazm. Baik sobat Fuadi, ringkasan ini namanya disebut dengan kedudukan. Jadi fi'il mudhari' kalau dia sepi dari amil nasib maupun jazim berarti i'rabnya harus rafa. Kalau dia kemasukan amil nasib i'rabnya harus nasab. Kalau dia kemasukan amil jazim i'rabnya harus jazm. Nah, ini baru sebatas hukum i'rabnya. Bagaimana dengan tanda-tandanya? Berikut ini adalah tanda-tanda dari fi'il mudhari' tergantung dengan kategorinya. Tadi sudah kita bahas di syair di depan bahwa fi'il mudhari' kategorinya ada 3. Apakah dia shahihul akhir? Apa itu shahihul akhir? Akhirnya berupa huruf shahih, yaitu selain alif, ya dan wawu. Ada fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir, tadi sudah dibahas juga. Apa itu mu'tallul akhir? Akhirnya berupa huruf mu'tal atau huruf illat. Jadi jika fi'il mudhari' huruf akhirnya berupa salah satu dari alif, ya atau wawu, fi'il mudhari' tersebut disebut dengan mu'tallul akhir. Ini kategorinya. Jadi kategori kedua fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir. Contohnya yakhsha. Ingat ini adalah alif, ya. Meskipun tertulisnya dengan ya, kalau dia nggak ditulis pakai titik dan di awal huruf sebelumnya itu fathah, berarti ini bukan ya tapi alif, namanya alif layyinah, ya. Alif yang ditulis bengkong, ya. Alif yang ditulis seperti ini, ditulis dengan ya, ya. Ini alif. Yarmi ini berarti dia berakhiran ya. Yaghzu berakhiran wawu. Yakhsha, yarmi, yaghzu ini adalah contoh fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir, ya. Mengapa disebut mu'tallul akhir? Karena huruf akhirnya berupa huruf illat, salah satu dari alif, ya atau wawu. Terakhir, kategori fi'il mudhari' yang ketiga adalah af'alul khamsah. Apa al-af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah ketika fi'il mudhari' itu mengikuti salah satu 5 pola berikut. Apa inti dari 5 pola ini? Perhatikan. Yang pertama, fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif tasniyah. Ini namanya alif tasniyah ini, yang setelah 6 ini namanya alif tasniyah. Alif untuk menunjuk bahwasanya pelakunya adalah 2 orang, namanya alif tasniyah. Yaf'alani, ya. Ini melakukan siapa? Mereka berdua. Taf'alani melakukan siapa? Kalian berdua. Jadi ini alif, ini namanya adalah alif tasniyah. Jadi kalau fi'il mudhari' dalam bentuk seperti ini, berpola seperti ini, yaitu bersambung dengan alif tasniyah, maka berarti dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Atau bersambung dengan wawu jamak. Contohnya ini yaf'aluna, taf'aluna, ya. Ini dia berarti merupakan salah satu dari al-af'alul khamsah karena fi'il mudhari' itu bersambung dengan wawu. Yang terakhir fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya muannas mukhatabah, ya. Saya ulangi, ya muannas mukhatabah, ya yang untuk menandakan adalah dhamir muannas, dhamir untuk perempuan, mukhatabah orang kedua. Jadi taf'alina melakukan siapa? Kamu perempuan,
Nah, 5 pola seperti ini disebut dengan al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang ada 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Contohnya apa di sini? Yajlisu berubah menjadi yajlisu, ditambah alif menjadi yajlisani, ya. Atau ditambah wawu menjadi yajlisuna. Ini namanya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu alif tasniyah, wawu jama' atau ya mu'annas mukhatabah, akhirnya menjadi 5 bentuk. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ya. Oke, baik, ini adalah terkait dengan kategori. Sekarang kita akan praktekkan terlebih dahulu bagaimana penerapannya, ya. Penerapannya sebelumnya di sini ada apa ini, apa namanya, keterangan, ya. Simbolnya nanti di dalam keterangan di Quran Fuadi, kalau ada mudhari simbolnya ya langsung saja tulis mudhari, berarti dia maksudnya fi'il mudhari, ya. Kemudian karena ketentuannya mu'rab, maka fi'il mudhari itu ada kemungkinan rofa, nasab, ataukah jazm. Nah, tugas kita memastikan yang pertama, fi'il mudhari ini kedudukannya apa. Yang tadi sudah kita bahas, kedudukan kemungkinannya ada 3, ya, yaitu apakah ini fi'il mudhari yang sedang rofa karena kedudukannya sepi dari amil nasib ataupun amil jazm, contohnya yang suruh ya'malu, ataukah ini fi'il mudhari yang sedang didahului amil nasib, contohnya lan yang suruh, ataukah ini fi'il mudhari yang sedang didahului amil jazim, ya. Kalau didahului amil jazim, i'rabnya harus jazm. Didahului amil nasib, i'rabnya nasab. Tidak didahului atau sepi dari semua amil nasib maupun jazim, i'rabnya harus rofa. Kemudian untuk di kategori, ya, untuk di kategori, kategorinya ada 3, yaitu sahih akhir, mu'tal akhir, ataukah af'alul khamsah. Nah, ini kita tentukan dulu. Ini fi'il mudhari ini masuknya yang mana. Nah, lalu setelah dua-duanya ini kita tahu, maka baru nanti kita masuk di materi 9. Apa itu? Menentukan tanda i'rab untuk fi'il mudhari. Itu belum bisa kita bahas di materi ini. Di materi ini baru kita mengenal tentang hukumnya fi'il mudhari, di mana ada kalanya rofa jika sepi, nasab jika ada nasib, jazm jika ada jazim. Berikutnya kategorinya bisa sahih akhir kalau selain alif, ya, dan wawu huruf akhirnya, bisa berhukum mu'talul akhir kalau huruf akhirnya, ya, berupa alif, ya, atau wawu. Bisa disebut af'alul khamsah kategorinya jika dia merupakan salah satu dari 5 pola berikut ini. Baik sobat nahwu, sobat fuadi rahimakumullah, demikian terlebih dahulu di materi 9. Materi 10 kita akan lanjut untuk mengenali bagaimana tanda fi'il mudhari, rofa'nya gimana, nasabnya gimana, dan jazmnya seperti apa tandanya. Baik, sekian dulu kajian kita pada hari ini terkait nahwu dasar metode Fuadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.